Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Shalom Bapak Ibu kasih oleh Tuhan, senang kembali di tahun yang baru ini, di tahun 2022, kembali bertemu dengan Bapak Ibu semua di dalam ibadah tengah minggu pada hari ini. Kembali kita akan belajar kepada firman Tuhan, tapi sebelumnya izinkan saya sekali mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita dan mari kita siapkan diri kita belajar firman Tuhan. Saya Bapak Ibu bersatu dalam doa, kita berdoa. Bapak terima kasih buat hari ini, kami bersyukur Tuhan, tahun 2021 sudah kami lewati bersama dengan Tuhan. Ada tawa,
ada air mata mungkin Tuhan, tapi yang kami tahu Engkau adalah Allah yang terus menyertai kami. Dan hari ini kembali kami boleh beribadah, memuji, menyembah Engkau, bahkan kami boleh kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap kami Tuhan, apa yang kami pelajari hari ini, firman-Mu berbicaralah kepada setiap kami. Biar kami umat-Mu mengerti apa yang Engkau mau menjadi tuntunan buat setiap langkah hidup kami. Terima kasih, mengucap syukur, kami serahkan pemberitaan firman ini. Engkau mengurapi hamba-Mu juga sampaikan firman-Mu. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini kita akan kembali merenungkan firman Tuhan. Saya memberi judul atau tema untuk renungan kita pada hari ini, yaitu Allah, Israel, dan Raja Kores. Kita akan mengambil teks kita dalam Yesaya yang pasal 45 ayat 1 sampai 8. Yesaya 45 ayat 1 sampai ke 8. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua. Yesaya 45 ayat 1 sampai ke 8. LAI memberi judul Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Ayat yang pertama, beginilah firman Tuhan. Inilah firmanku kepada orang yang kuurapi, kepada Kores yang tangan kanannya ku pegang, supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja, supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan. Di sini pakai huruf besar semua Bapak Ibu ya, Tuhan. Kalau dalam bahasa Ibrani berarti YHWH, Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel, pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Kecuali aku tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Diulang 2 kali Bapak Ibu. Ayat yang ke-6, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain. Pesan yang selalu diulang-ulang dalam bagian ini, bahwa Dia Allah satu-satunya Tuhan. Ayat 7, yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan nasib malang. Akulah Tuhan yang membuat semuanya ini. Hai langit, teteskanlah keadilan dari atas, dan baiklah awan-awan mencurahkannya. Baiklah bumi membukakan diri dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan. Akulah Tuhan yang menciptakan semuanya ini. Bapak Ibu, dalam bagian ini sebenarnya kalau Bapak Ibu kita mau belajar bisa dibaca mulai pasal 44 Bapak Ibu ya, mengenai siapakah Kores. Kores adalah raja yang cukup terkenal di dalam sejarah dunia ini. Sebagai background sejarah, saya akan memberikan sejarah singkat saja Bapak Ibu. Raja Kores atau biasa juga disebut Kores Agung, ya, karena disebut Koresi seperti Bapak Ibu ya, atau juga disebut Raja Kores kedua, seperti itu. Hidup tahun 600 sampai 530 sebelum Masehi. Catat baik-baik tahun ini Bapak Ibu. 600 sampai 530 sebelum Masehi. Dan Kores memulai pemerintahannya sebagai raja Persia. Ya, tahun 559 sampai 530. Ya Bapak Ibu ya, menguasai media itu sekitar 550 sampai 530. Jadi dia tidak hanya menguasai Persia, tetapi dia juga menguasai media tahun 550 sampai 530. Kemudian menguasai kerajaan Lydia, dia melakukan ekspansi selanjutnya 547 sampai 530. 530 adalah tahun kematiannya. Dan kemudian menguasai Babilonia, suatu kerajaan yang di zaman itu suatu kerajaan superpower Bapak Ibu, 539. Dan terus berkuasa sampai kematiannya 530 sebelum Masehi. Saya ada tampilkan peta kira-kira pembagian kekuasaan di zaman itu sekitar 600 tahun sebelum Masehi Bapak Ibu ya. Nanti Bapak Ibu bisa tampilkan bisa lihat di layar, ada media Persia di sana, ada Egypt di sana, ada Mesir di sana Bapak Ibu, ada Lydia yang berwarna biru, dan yang hijau
yang seperti huruf L atau huruf C, biasa disebut daerah bulan sabit, itu adalah kerajaan Babilonia yang berwarna hijau. Dan kalau menurut para ahli sejarah, ketika semua kerajaan ini dikuasai oleh Kores, ya, dia menguasai seluruh kerajaan ini, setidaknya empat kerajaan yang saya sampaikan tadi di atas, maka kira-kira jika diproyeksikan ke batas modern, daerah kekuasaan di bawah Raja Kores ini membentang dari Turki, Israel, Georgia, dan Arabia di barat sampai ke Kazakhstan, Kirgistan, Pakistan, dan Oman di timur, sekitar daerah India, Bapak Ibu. Ada peta selanjutnya nomor 2 di situ yang warna kuning keseluruhan. Itulah kira-kira daerah kekuasaan dari Raja Kores, suatu wilayah yang sangat besar di zaman itu. Ya, Persia, ya, lebih terkenal disebut Persia, Bapak Ibu, ya, karena memang dari awalnya Raja Kores adalah Raja Persia, itu menjadi salah satu kekaisaran terluas yang pernah dicatat oleh sejarah dunia. Itulah prestasi dari Raja Kores. Dan ada beberapa bukti-bukti sejarah, Bapak Ibu, ada gambar selanjutnya saya tampilkan di situ, disebut sebagai silinder Kores atau tabung Kores, ya, disebut seperti itu. Ini adalah suatu silinder atau tabung dari tanah liat, Bapak Ibu, ya, yang isinya adalah titah yang dikeluarkan Raja Kores, dituliskan pada tanah liat ketika berhasil menaklukkan kerajaan Babilonia tahun 539 sebelum Masehi. Dan silinder Kores ini atau tabung Kores ini saat ini disimpan di Museum British di London. Ya, Bapak Ibu, nah kenapa saya tampilkan ini? Karena di dalam menurut para ahli, ya, di situ ditulis dengan bahasa kuno, Bapak Ibu, menurut para ahli, di dalam silinder Kores ini terdapat satu kalimat. Katakan isinya adalah titah-titah atau perintah dari Raja Kores, Bapak Ibu, ya. Ada suatu kalimat yang tulisannya kurang lebih seperti ini, dikutip. Saya kutipkan, Bapak Ibu. Dikatakan, saya, Raja Kores, mengembalikan kepada kota-kota kudus ini di seberang Tigris, bait-bait yang telah menjadi puing untuk waktu yang lama, gambar-gambar yang tadinya tinggal di dalamnya, dan menegakkan mereka sebagai bait-bait permanen. Saya juga mengumpulkan semua penghuni mereka yang dulu dan mengembalikan mereka ke tempat asal mereka. Kenapa saya kutip ini, Bapak Ibu? Karena nanti kalau Bapak Ibu baca dengan baik dari pasal 44, Yesaya 44, 45, dan Bapak Ibu juga bisa membandingkan di kitab-kitab sejarah, Bapak Ibu, kita akan melihat, jika kita bandingkan misalkan dengan Yesaya 45 ayat 13. Di firman Tuhan dikatakan begini, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan, dan aku akan meratakan segala jalannya. Dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan tanpa bayaran dan tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Jadi Raja Kores inilah raja yang saat itu memerintah begitu luas daerahnya di dunia ini. Dan kemudian digunakan atau dipakai oleh Tuhan untuk mengembalikan orang Israel ke Yerusalem, ke tanah Yudea. Itu kira-kira background sejarahnya. Jadi Bapak Ibu biar kurang lebih paham siapa itu Raja Kores, seperti Bapak Ibu, ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan Esra pasal 1 ayat 1 sampai 3, Alkitab kita mencatat dengan jelas. Saya bacakan. Kores mengizinkan orang-orang buangan pulang ke negerinya. Perhatikan ayat pertama. Pada tahun pertama zaman Kores, raja negeri Persia. Sekali lagi, tepat sekali Bapak Ibu dengan sejarah Bapak Ibu, ya, dikatakan pada tahun pertama Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Kores, Raja Persia itu, untuk mengenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Kores secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Kores, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan alam semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, Kores adalah raja negeri asing yang
memutuskan pada akhirnya dan mengembalikan orang Israel kembali dari pembuangan. Nah, kalau kisah Israel sendiri bagaimana Bapak Ibu? Saya akan berikan sedikit timeline supaya Bapak Ibu ngerti sejarahnya Bapak Ibu ya. Pembuangan Yehuda sampai kembali ke Yerusalem. Jadi Bapak Ibu, tahun 605 terjadi penyerangan atas Yerusalem. Yerusalem ini bicara Israel Selatan Bapak Ibu ya. Kita tahu bersama setelah zaman Raja Salomo, Israel terpecah menjadi dua. Ada kerajaan utara, ada kerajaan selatan. Ya, kerajaan selatan inilah yang tersisa Bapak Ibu karena sekitar tahun 700-an kalau tidak salah. Kerajaan selatan, yaitu Samaria lebih tepatnya oleh kita sering disebut dengan kerajaan Samaria, sudah dikalahkan oleh Asyur Bapak Ibu. Dan ini bicara tentang kerajaan selatan, yaitu Yehuda, kerajaan Yehuda yang ibu kotanya di Yerusalem. 605 sebelum Masehi. Penyerangan atas Yerusalem pada tahun keempat pemerintahan Raja Yoyakim. Tahun pertama Raja Babel Nebukadnezar yang kedua. Inilah pembuangan awal sejumlah tenaga ahli dan bangsawan. Termasuk Daniel dan teman-temannya. Itu yang kita baca di kitab Daniel Bapak Ibu. Dan 598. Dalam pemerintahan Raja Yoyakin, memerintah selama 3 bulan dan 10 hari, terjadi pengepungan kembali Yerusalem 597 sebelum Masehi, pembuangan besar yang pertama. Jadi ternyata pembuangan orang Israel itu bukan cuma sekali terjadi Bapak Ibu ya. Ini terjadi 16 Maret 597 sebelum Masehi menurut ahli sejarah. Raja Yoyakin dan keluarganya serta orang-orang termasuk Nabi Yehezkiel semua ikut dibuang. 597. Zedekia diangkat menjadi Raja Yehuda oleh Raja Nebukadnezar II. Seperti itu. Tapi 594 terjadi persekongkolan anti Babel. Jadi mulai terjadi pemberontakan dari pihak Yerusalem Bapak Ibu. Itulah kenapa 588 terjadi kembali pengepungan Yerusalem ya 527 sebelum Masehi. Dan terjadilah pembuangan besar kedua antara Juli Agustus 587 sebelum Masehi. Ini adalah pembuangan besar yang kedua. Dan kemudian 583 Gedalia, gubernur Yehud Medinata, provinsi Yehuda, yang diangkat oleh Raja Babel dibunuh. Nah, kemudian 539. Jadi ingat baik-baik tadi Israel Selatan. Yehuda dikalahkan oleh Babel, kemudian dibuang ke Babel Bapak Ibu ya. Itu masih dalam pemerintahan Raja Nebukadnezar. Tapi kemudian 539 setelah orang Israel dibuang ke Babel. 539 Kores muncul sebagai Raja Persia yang mengalahkan Babel. Menurut catatan sejarah sekitar bulan Oktober tahun 539 sebelum Masehi. Dan 538 sebelum Masehi. Raja Kores mengeluarkan surat perintah yang mengizinkan orang Yahudi kembali ke Yerusalem yang kita baca tadi Bapak Ibu dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1. Dan juga dibuktikan dengan adanya catatan dalam silinder atau tabung Kores tadi yang kita baca. Bapak Ibu ya. 520 mulai terjadi kepulangan banyak orang Yahudi. Ya 520 sampai 515. Ke wilayah Yehuda dipimpin Zerubabel dan imam besar Yesua dan landasan bait suci kedua diletakkan. Itu kira-kira timeline atau kronologi waktu yang menghubungkan antara pembuangan orang Israel ke Babel dan pada akhirnya Babel dikalahkan, dikuasai oleh Raja Persia ini, Raja Media Persia karena disebutnya Bapak Ibu, yaitu Kores. Dan yang kita perlu perhatikan, dalam Yesaya 45 ayat 1 dan 13. Juga dalam Yesaya 44 ayat 28. Dengan jelas nama Kores disebut dalam nubuatan tersebut. Bapak Ibu, nubuatan tentang Kores adalah salah satu nubuatan spesifik. Di mana nubuatan ini menyebut satu nama dengan spesifik. Nanti kalau Bapak Ibu belajar kitab Yeremia menubuatkan memang bahwa ketika orang Israel dibuang ke Babel, Babel akan dihukum oleh Tuhan suatu saat nanti. Artinya Babel memang akan ditaklukkan, dikalahkan seperti itu. Dan sejarah membuktikan, Alkitab kita mencatat, Raja Koreslah yang melakukan, yang mengalahkan kerajaan Babel. Seperti itu Bapak Ibu. Itulah kenapa nubuatan ini benar-benar suatu nubuatan yang luar biasa spesifik.
Contoh nubuatannya misalkan nubuatan tentang kota Bethlehem. Kota di mana lahirnya Sang Mesias Juru Selamat, Yesus Kristus kita itu Bapak Ibu ya. Tapi dalam bagian ini juga tidak kalah serunya, tidak kalah hebatnya nubuatan ini, bahwa nubuatan ini dengan spesifik menyebut satu nama. Dan nama itu adalah Kores. Bapak Ibu coba renungkan ini baik-baik. Adakah Tuhan yang seperti ini? Adakah Tuhan yang bisa meramalkan atau memberikan suatu nubuatan yang mengetahui apa yang terjadi di masa depan dengan spesifik seperti ini? Yesaya 44 ayat 28 berkata begini, akulah yang berkata tentang Kores. Ini pasal 44 Bapak Ibu ya, satu pasal sebelumnya. Dia gembalaku, segala kehendakku akan digenapinya dengan mengatakan tentang Yerusalem. Baiklah ia dibangun, dan tentang bait suci, baiklah diletakkan dasarnya. Seorang sejarawan Yahudi yang hidup di abad pertama Bapak Ibu, yaitu Flavius Josephus, dalam bukunya Antiquities of the Jews mengatakan bahwa dalam tradisi Yahudi dipercaya bahwa nubuatan-nubuatan ini, ya ini menurut tradisi mereka Bapak Ibu ya, bahwa nubuatan-nubuatan ini, yaitu Yesaya pasal 44, 45 ini Bapak Ibu tentang Kores, memang ditunjukkan kepada Raja Kores. Ketika Raja Kores berhasil menaklukkan Babel. Jadi kita baca bahwa Tuhan berkata, aku yang buat kamu mengalahkan bangsa-bangsa ini. Tuhan berkata begitu tentang Kores. Dan nubuatan ini ditunjukkan menurut tradisi orang Yahudi ya. Dicatat oleh Flavius Josephus Bapak Ibu. Ditunjukkan pada Raja Kores. Dan akhirnya Raja Kores dengan membaca kitab Yesaya itu, atau mungkin ditambahkan kitab Yeremia, tidak terlalu jelas Bapak Ibu, tapi yang jelas disampaikanlah nubuat ini kepada Raja Kores. Maka akhirnya Raja Kores memutuskan untuk menggenapi apa yang dinubuatkan tadi, bahwa orang Israel dikembalikan kepada Yerusalem, ke tanah Yudea. Nah, Bapak Ibu, itu gambaran ringkas tentang sejarah Kores dan sejarah pembuangan orang Israel Bapak Ibu ya. Kita akan mulai masuk beberapa poin yang penting. Ada hal yang penting yang ingin saya Bapak Ibu tadi sudah sempat saya singgung Bapak Ibu ya. Raja Kores atau Kores Agung atau Kores II ini kan hidup sekitar berkuasa 600 sampai 530 sebelum Masehi Bapak Ibu. Kitab Yesaya ditulis sekitar 700 sebelum Masehi. Jadi kitab Yesaya atau Nabi Yesaya hidup terlebih dulu dan menulis kitab Yesaya jauh, mungkin sekitar 100 tahun sebelum Kores hidup. Nah, dari bagian ini Bapak Ibu, coba kita renungkan. Apa yang kita bisa pelajari? Pelajaran pertama, dari bagian ini kita tahu bersama, hanya Allah yang sejati yang bisa menunjukkan atau memberitahukan hal yang spesifik yang akan terjadi di masa depan. Saya mencatat di sini, Allah adalah Allah yang sejati yang memegang masa depan Israel dan masa depan dunia. Dan jika diaplikasikan dalam hidup kita tentunya, Allah juga memegang masa depan Bapak, Ibu, dan saya. Dalam ayat yang kelima dikatakan, akulah Tuhan, tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Ayat yang keenam, supaya orang tahu dari terbitnya matahari sampai terbenamnya, bahwa tidak ada yang lain di luar aku, akulah Tuhan, dan tidak ada yang lain. Yesaya 44 ayat 6 sampai 8, beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam. Akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian. Tidak ada Allah selain daripadaku. Siapakah seperti aku? Tuhan menantang dan bertanya, siapa seperti dia? Apa ciri-cirinya sebagai Allah yang sejati? Tuhan memberitahu begini, biarlah ia menyerukannya, biarlah ia memberitahukannya dan membenarkannya kepadaku. Siapakah yang seperti aku dari Bapak Ibu ya? Ciri-cirinya adalah, siapakah yang mengabarkan dari dahulu kala hal-hal yang akan datang? Apa yang akan tiba? Biarlah mereka memberitahukannya kepada kami. Seperti itu Bapak Ibu. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain. Tidak ada ku kenal. Jadi Bapak Ibu, begitu banyak Allah atau ilah lebih tepatnya di dunia ini. Tapi Allah di dalam Alkitab,
memberi satu ciri yang jelas perbedaan antara Allah sejati dan bukan Allah sejati. Bahwa Allah sejati adalah Allah yang mengerti dengan detail dan pasti tentang masa depan. Dialah yang menubuatkan tentang Kores 100 tahun kurang lebih sebelum Kores lahir. Bahkan menyebut dan menulis namanya dengan detail di dalam nubuatannya. Di Yesaya pasal 45, pasal 44. Sebuah nubuatan yang luar biasa. Karena Bapak Ibu, hari ini saya mendorong Bapak Ibu, apapun yang terjadi dengan hidupmu, jangan tinggalkan Tuhan. Kita menyembah Tuhan yang sejati. Mungkin Bapak Ibu berdalih, itu kan kisahnya Kores, bukan kisah saya. Saya belum pernah tuh dinubuatkan sesuatu. Belum pernah tuh ada pendeta hamba Tuhan. Bahkan nama saya nggak ada di Alkitab yang memberitahu apa masa depan saya. Saya sekarang lagi bergumul nih, gitu ya. Masa depan saya kayak mana sih? Hari ini aku sudah mengalami banyak masalah di tengah pandemi ini. Gimana dengan bisnisku di masa depan? Apakah tahun ini bisnisku akan sukses? Gimana dengan anak-anakku di masa depan? Apakah mereka bisa bertahan hidup, bahkan menjadi orang yang sukses di masa depan? Bapak Ibu, nama kita memang tidak ada di Alkitab mungkin. Kisah kita mungkin tidak ada di Alkitab. Tetapi apa yang ada dicatat di dalam Alkitab menunjukkan, bahkan bukan hanya kisah Kores, berulang kali Allah menunjukkan, memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang sejati. Dan dia memberitahukan hal-hal yang akan datang. Nubuatan-nubuatan yang akan datang. Dan itu terjadi seperti apa yang difirmankan oleh firman Tuhan. Dan kalau Bapak Ibu bisa belajar tentang Tuhan Yesus, nubuatan-nubuatan yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Para ahli mengatakan mungkin ada sekitar 300 lebih nubuatan yang terjadi di dalam diri Tuhan Yesus. Hanya satu orang pribadi, satu pribadi saja. Ada sekitar 300-an lebih Bapak Ibu. Itu sesuatu yang amazing. Itu sesuatu yang amazing. Sungguh-sungguh membuktikan bahwa Allah yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Allah yang memegang masa depan. Dan dialah Allah yang sejati. Karena itu saya mendorong Bapak Ibu sekali lagi sebagai hamba Tuhan. Saya tahu masa pandemi seperti ini, masa-masa yang sukar. Ya, info terakhir Omikron sudah mulai berkembang, sudah mulai menyerang banyak orang Bapak Ibu. Bahkan di kota Batam saya dengar sudah masuk Bapak Ibu. Mungkin kita khawatir, kita gemetar, kita takut gimana nasib kita di masa depan. Dan memang kita tidak tahu mungkin masa depan kita bagaimana. Tapi saya terus menguatkan Bapak Ibu semuanya. Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah adalah Tuhan yang sejati. Yang memegang masa depan kita. Perhatikanlah kisah Kores. Tadi peta dunia itu yang dikuasai oleh Kores. Saya tunjukkan pada Bapak Ibu. Supaya Bapak Ibu kita semua belajar. Bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang disembah oleh Israel. Bukan Tuhan lokal Bapak Ibu. Tuhan yang disembah oleh Israel bukan Tuhan yang hanya hebat dan berkuasa di tanah Israel. Tapi Allah yang disembah oleh Israel. Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Dia Allah yang berkuasa dan mampu mengendalikan seluruh kerajaan di muka bumi ini. Karena itu jangan takut, jangan gemetar, dan jangan tinggalkan Tuhan. Teruslah setia. Kita sudah menyembah Tuhan yang sejati. Sekali lagi, yes, mungkin kita tidak tahu apa masa depan kita. Besok, lusa, sebulan lagi, setahun lagi, kita tidak pernah tahu. Kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir, COVID-19 ini Bapak Ibu. Tapi yang saya tahu, Alkitab hari ini mengajarkan kepada kita. Tuhan yang Bapak Ibu dan saya sembah. Dia Tuhan yang memegang masa depan. Masa depanmu, masa depanku. Kita ada di tangan Tuhan. Jangan khawatir. Jangan terlalu gemetar atau takut Bapak Ibu. Berharap kepada Tuhan. Teruslah berdoa. Karena dialah Tuhan yang memegang masa depan kita. Pelajaran yang kedua. Saya tulis seperti ini. Jika kita masih ada sampai hari ini. Jangan menyerah. Karena kalau kita masih ada sampai hari ini. Artinya Allah belum selesai berurusan dengan kita. Coba posisikan diri kita di posisi orang Israel zaman itu. Yang dibuang ke Babel. Bait Allah diruntuhkan. Nggak jelas bagaimana nasibnya ke depan. Apalagi dalam pola pikir zaman itu Bapak Ibu ya. Ada pola pikir yang berkembang kurang lebih seperti ini. Ketika suatu bangsa dikalahkan. Itu artinya Tuhannya sudah kalah. Dewanya juga sudah kalah. Coba bayangkan apa yang dalam pikiran mereka ketika mereka dibuang ke Babel. Bahkan kalau Bapak Ibu belajar Daniel. Dibuang ke Babel, diberi nama Babel. Artinya identitasnya diganti.
Dia sedang seperti di brainwash gitu ya, bersama dengan Sadrak, Mesak, Abednego, itu juga 3 nama dari kerajaan Babel, Bapak Ibu ya, bukan nama Ibrani. Sedang di brainwash, sedang diubah identitasnya. Bukan itu sesuatu yang mengerikan. Kita hidup, bayangkan mereka hidup di bawah pemerintahan orang yang tidak mengenal Tuhan, raja tidak mengenal Tuhan. Tapi perhatikan kisah ini. Tuhan belum selesai dengan orang Israel. Memang dosa mereka lakukan begitu luar biasa menyakiti Tuhan. Tapi Tuhan belum selesai dengan orang Israel. Dan Tuhan bahkan sanggup menggunakan Raja Kores, seorang yang tidak mengenal Tuhan, untuk bisa menjadi penyelamat bagi mereka, membuat mereka kembali ke tanah Yehuda, ke Yerusalem. Jangan menyerah Bapak Ibu. Kalau kita bisa bertahan sampai tahun 2022, dengan pandemi COVID yang begitu dahsyat, kita dengar berapa banyak orang yang meninggal karena pandemi ini. Tapi kalau Bapak, Ibu, dan saya masih hidup sampai hari ini, artinya Tuhan belum selesai dengan kita. Masih ada banyak hal yang akan Tuhan kerjakan dalam hidupmu dan saya. Karena itu jangan menyerah. Terus lakukan yang terbaik di dalam Tuhan. Terus berharap dan berdoa. Pelajaran yang terakhir, pelajaran ketiga Bapak Ibu yang saya sharingkan hari ini. Perhatikanlah, Kores adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah ini suatu ironi Bapak Ibu? Yang disebut hamba Tuhan, yang disebut anak sulung Allah, adalah orang Israel. Tapi Israel membangkang terhadap Tuhan, menyakiti hati Tuhan, sampai dibuang ke pembuangan. Dan demi menggenapkan rencana kekal Allah, maka Allah harus, tanda kutip, menggunakan Kores, seorang yang tidak mengenal Tuhan. Diulang-ulang Bapak Ibu, bahwa Kores sesungguhnya adalah orang yang tidak mengenal Allah. Tapi Allah menggunakan Kores, suatu yang ironi. Seharusnya yang menjadi alat dari Tuhan adalah Israel. Maka poin yang ketiga secara sederhana, Yesaya 45 ayat 4-5. Oleh karena hambaku Yakub dan Israel pilihanku, maka aku memanggil engkau dengan namamu, menggelari engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Akulah Tuhan dan tidak ada yang lain kecuali aku, tidak ada Allah. Aku telah mempersenjatai engkau sekalipun engkau tidak mengenal aku. Ini tentang Kores. Bagaimana Bapak Ibu dan saya? Bukankah kita adalah anak-anak kepunyaan Allah sendiri? Mari belajar. Pelajaran ketiga adalah, mari melayani Allah dengan seluruh kehidupan kita. Ingat baik-baik Bapak Ibu, kisah ini memberitahu kita, Allah sesungguhnya adalah Allah yang bisa dan sanggup mengerjakan kehendaknya tanpa bantuan siapapun. Tetapi Allah dalam kemurahannya, Allah menggunakan hamba-hamba Tuhan, menggunakan anak-anaknya, Bapak, Ibu, dan saya, untuk melayani pekerjaannya. Perluasan kerajaan di muka bumi ini, itu suatu anugerah yang luar biasa. Karena itu janganlah kita seperti orang Israel di zaman itu. Mereka menolak Tuhannya, sehingga Allah harus menggunakan Kores, orang yang tidak mengenal Allah, menjadi alatnya, menjadi hambanya. Bahkan dikatakan dia adalah gembalaku, kata Tuhan. Wow, itu gelar yang luar biasa. Karena lagi Kores adalah orang yang kuurapi. Artinya dia adalah dianggap sebagai seorang Mesias. Bahkan sampai hari ini, orang Israel menganggap Raja Kores adalah seorang Mesias, seorang penyelamat, seorang non-Yahudi yang diakui sebagai penyelamat. Karena itu, mari melayani Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, ada panggilan untuk melayani Tuhan. Hari ini, pelajaran terakhir adalah mengundang Bapak Ibu semua, mengingatkan kita semua. Mari melayani Tuhan. Serahkan seluruh hidup kita, terlibat dalam pekerjaan Tuhan. Well, tidak semua mungkin melayani di gereja. Kau punya bagian masing-masing mungkin di marketplace, it's fine, gak ada masalah Bapak Ibu. Tetapi, mari datang, penuhi panggilan pelayanan itu. Kitalah hamba-hamba Tuhan, kitalah anak-anak Tuhan. Sudah seharusnya lah kita menjadi alat-alat kemuliaan Tuhan. Supaya nama Tuhan dipermuliakan di muka bumi ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Kami mengucap syukur sekali lagi. Kami tahu bahwa Engkau Allah yang setia, Engkau Allah yang ajaib, Engkau Allah yang luar biasa.
Engkau Allah yang maha kuasa Tuhan. Karena itu hari ini kami datang di hadapan-Mu. Kami sekali kagum dan mengakui Engkaulah Allah yang sejati. Engkaulah Allah yang memegang masa depan kami, mengetahui masa depan kami, bahkan Kau bekerja untuk masa depan kami. Engkau ada di sana, menantikan kami dan menyediakan terbaik bagi kami Tuhan. Dan karena itulah kami mengakui Engkaulah Allah yang sejati, karena tidak ada Allah yang lain yang mengetahui masa depan seperti Engkau. Dan yang kedua, Tuhan, kami tahu jika kami masih bertahan sampai hari ini, masuk di tahun 2022, kami tahu Engkau punya rencana yang luar biasa buat setiap kami. Engkau belum selesai dengan hidup kami Tuhan. Banyak hal yang Engkau kerjakan dalam hidup kami. Dan kami bersyukur buat hal itu, karena kami teguhkan dan kuatkan hati kami di hadapan-Mu. Kami menanti-nantikan Tuhan, kami terus belajar, melakukan yang terbaik, terus belajar setia mengiring Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu Tuhan belum selesai dengan hidup kami. Dan yang ketiga, kami tahu Tuhan, kalau Engkau sampai memakai Raja Kores, itu karena hamba-Mu, bangsa Israel membangkang terhadap Engkau. Karena itu kami rendahkan diri kami. Ini kami Tuhan, pakailah kami. Ini talenta kami, ini hidup kami. Pakailah kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu. Memberitakan Injil Kerajaan-Mu, menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan di atas muka bumi ini. Pakailah kami Tuhan. Perlengkapi setiap kami, beri kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur berfirman-Mu. Engkau yang menolong kami Tuhan, mengurapi setiap kami, memberi kami kekuatan, menjalani hidup kami. Di awal tahun 2022 ini kami terus berharap dan berseru, biar Tuhan mengerjakan yang terbaik dalam hidup kami. Dan kami siap menerima berkat daripada Tuhan. Bapak Ibu, mari angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu sekalian Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan pada hari ini. Karena itu terimalah segala berkat daripada Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus serta kuasa daripada Roh Kudus yang terus menguatkan, menolong, menopang hidup kita mulai hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya berkat Tuhan bersama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.